itu adalah orang-orang yang tidak Pancasilais. Penggusuran yang tidak memperhatikan seperti itu hanya dilakukan di negara-negara yang berhaluan politik komunis. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baju koko Habaib putih present Al-Gobi. Kita mulai dulu dari perspektif hak asasi manusia. Kita akan mendengar dari Profesor Hafidz Abbas. Silakan, Prof. Baik, terima kasih Bang Hersu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat saya pertama-tama menyampaikan simpati dan rasa ibah yang dalam atas keadaan yang terjadi di Pulau Rempang kemarin tanggal 7 September. Dan kemudian disusul lagi kejadian yang lebih tragis lagi di Batam pada tanggal 11 September. Sebenarnya penggusuran paksa itu menurut standar HAM internasional dapat dibenarkan apabila memenuhi kriteria. Pertama, penggusuran itu dibenarkan oleh undang-undang. Jadi tidak boleh hanya keinginan bupati, keinginan menteri, atau keinginan pihak manapun. Jadi harus didasari oleh undang-undang yang mengikat. Itu pertama. Yang kedua, penggusuran itu harus dipastikan bahwa yang digusur itu taraf kehidupannya lebih baik, lebih sejahtera, gitu ya. Lebih menguntungkan dari pihak yang digusur. Jadi tidak boleh dia semakin sengsara. Yang ketiga, sebelum dia digusur ada kesepakatan dari pihak yang mau digusur dan pihak yang menggusur. Jadi otoritas pemerintah itu memastikan kompensasi yang adil dan dapat diterima oleh semua pihak, gitu ya. Itu sebelum dilakukan penggusuran. Jadi tidak boleh tiba-tiba langsung digusur. Itu aturan yang harus dipenuhi. Ya. Jadi ada juga kepastian seluruh proses yang dialami ini nanti ada rehabilitasi yang menguntungkan. Gitu. Mengapa ini dilihat sebagai persoalan khusus oleh Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa? Karena ada sejumlah instrumen hukum internasional yang dijadikan acuan melihat kasus penggusuran paksa itu. Saya ingin merujuk pertama, ada namanya Basic Principles and Guidelines on Development-Based Eviction and Displacement. Itu diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2009. Mengapa penggusuran paksa itu disebut pelanggaran HAM berat, gitu ya? Di sini didefinisikan bahwa penggusuran paksa constitute gross violation of a range of international recognized human rights, including the human right to educate, housing, food, water, health, education, work, security of the person, security of the home, freedom from cruel, inhuman, and degrading
treatment and freedom of movement. Karena menggusur itu terkait dengan begitu banyak hak-hak dasar. Bayangkan kalau orang dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain gitu. Pekerjaannya terganggu, anaknya sekolah terganggu, belum tentu bisa beradaptasi di tempat baru begitu ya. Jadi bisa segala macam dampaknya. Jadi disebutlah dia pelanggaran HAM berat karena terkait dengan seluruh persoalan hak-hak dasarnya ketika itu orang digusur. Yang kedua, di sini lagi disebut ya, ini di fact sheet nomor 25, ini diadopsi lagi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 2014. Disebut lagi di sini penggusuran paksa, violate gitu ya, directly and indirectly, langsung atau tidak langsung, the full spectrum of civil, cultural, economic, political, and social right inherent in international instrument. Jadi semua ketentuan-ketentuan hukum HAM internasional, hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak budaya, segala macam itu dilanggar. Jadi tidak boleh diabaikan ketentuan-ketentuan internasional ini. Dan kalau ini dilakukan, negara itu bisa menjadi common enemy oleh masyarakat internasional. Karena paradigma HAM internasional itu bergeser dari national security, keamanan satu negara, berpindah menjadi humankind security, keamanan manusianya. Dia harus hidup, menjalani kehidupannya umat manusia itu dengan aman. Jadi jangan sampai ada perlakuan-perlakuan yang tidak manusiawi. Begitu juga lihat, kalau kita lihat Undang-Undang nomor 26, itu jelas sekali di situ ya. Kalau dilakukan penggusuran paksa, ya, ada eksodus massal, kehilangan tempat tinggal gitu ya. Ini dinilai sama dengan genosida. Jadi bisa orang itu seenaknya nanti tidak jelas kehidupannya setelah digusur. Dan juga disebut di sini ada crimes against humanity. Jadi ini kejahatan atas kemanusiaan ya. Ini luar biasa. Di undang-undang kita sendiri juga ini tidak di 26 Undang-Undang Pengadilan HAM nomor 26 tahun 2000 itu. Nah, kalau mereka ini dipindahkan, dipaksa digusur gitu ya, lalu kelompok masyarakat Melayu di sana digusur, ini tidak boleh lalu kemudian digantikan oleh etnis lain, ya, misalnya etnis Melayu, suku laut gitu ya. Setelah kosong lalu ada pendatang baru. Itu dijelas sekali di prinsip di HAM internasional seperti ini. Sama dengan kalau misalnya orang Betawi ya harus tinggalkan semua Jakarta lalu diganti misalnya etnis dari mana gitu, itu nggak bisa, dari Cina. Itu nggak boleh itu. Misalnya orang Bugis misalnya tidak boleh tinggal di kampungnya di Sulawesi Selatan gitu, nggak bisa lalu diganti lagi misalnya dari Cina, nggak boleh gitu kan ya. Itu begitu. Jadi kalau Pulau Rempang ini ya digusur begitu tidak boleh, harus tetap diperhatikan entitasnya di situ ya. Nah, ini lagi menarik ya, kalau kita perhatikan ini yang terakhir, sekiranya ini nanti mereka ini sudah digusur gitu ya, itu panjang lagi ketentuan-ketentuan yang diatur di mekanisme internasional ini ya. Pertama, kalau misalnya orang itu mau menggusur tidak boleh menggunakan simbol-simbol kekuasaan, misalnya pakai pentungan ya, Satpol PP, pakai senjata, pakai apa macam-macam, bahkan dilarang pakai seragam begitu. Karena yang dihadapi ini bukan musuh, cuma orang miskin. Jadi tidak boleh pakai panser gitu ya, nggak boleh.
Jadi dia dilihat sebagai manusia. Kalau tuh menggusur harus dilihat orang yang digusur ini sebagai manusia. Human dignity. Jadi apalagi kalau menggunakan gas air mata. Water cannon, tidak boleh. Karena ini kita tidak perang. Cuma menghadapi orang yang miskin, yang sulit hidupnya. Apalagi desanya Pulau Rempang kan nelayan. Masa mau dibawakan laras panjang itu, ini orang miskin, mau diapakan? Ini kita tidak perang gitu ya. Yang kedua, tidak boleh melakukan penggusuran kalau cuaca tidak memungkinkan. Misalnya hujan lebat, banjir, ya kan, banyak asap begitu. Tidak boleh juga dilakukan penggusuran kalau musim ujian, karena anak-anak terganggu untuk sekolah. Kalau penggusuran itu dilakukan dekat sekolah, itu sudah melampaui batas-batas kepatutan. Sampai kemarin di Pulau Rempang itu ada 10 anak SMP yang dilarikan ke rumah sakit dan seorang guru, jadi 11 orang korban gitu ya. Itu tidak dibenarkan dengan ketentuan internasional gitu ya. Tidak boleh juga dilakukan pada saat hari raya misalnya ya. Misalnya orang mau pergi lebaran, tiba-tiba rumahnya digusur. Mau upacara 17-an digusur. Saya kira ini perlu disosialisasikan ke Satpol PP yang suka menggusur atau siapapun ya, aparat itu supaya tahu. Saya pernah kasus penggusuran itu dilakukan di Makassar, saya ingat waktu saya masih di Komnas HAM. Dilakukan subuh-subuh pada saat orang tidur, digusur itu rumahnya. Itu nggak boleh. Jadi orang yang melakukan penggusuran itu siapapun, itu tetap harus menghargai bahwa yang digusur itu adalah manusia. Yang harus dijunjung tinggi harkat dan martabatnya gitu. Jangan diancam begitu ya. Itulah indahnya kita negara yang berpaham Pancasila. Just and civilized humanity. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu jauh lebih indah dibanding nilai-nilai universal HAM. Jadi kalau ada yang melanggar ketentuan-ketentuan internasional ini, sama dia juga mengkhianati Pancasila. Yang melakukan penggusuran yang tidak memenuhi standar tadi, itu adalah orang-orang yang tidak Pancasilais. Penggusuran yang tidak memperhatikan seperti itu hanya dilakukan di negara-negara yang berhaluan politik komunis, seperti yang dilakukan pada pembantaian mahasiswa di lapangan terbuka Tiananmen, Beijing gitu ya. Bagi negara yang menganut paham Pancasila, itu tidak sepatutnya melakukan tindakan-tindakan yang tidak manusiawi. Itu 3 hal itu Bang Erso. Jadi saya kira perlu disosialisasikan ya ke Satpol PP yaitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya. Ada 3 rasa. Ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet. Dan bila melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gua paling suka pisang keju, ini gua dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya itu. Tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Ini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito.
Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya? 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gue badan-badan gak enak, gue pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah, tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Dah begitu aja, sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah gitu aja, langsung pesan ya, ini nomornya.